Oke, kita kembali bersama saya Mbok Mami Yasmin dan Loh, Kang Handri. Kang Handri Irama. Iya, tetap di Gitar pudelnya dong, dari tadi belum dimainin. tetap di Gesah Sehat Ambi Yasmin. Yes. Kalau Gitar sudah mainin pudel. gitar lupa sama mic-nya soalnya. Kalau bisa malah ada satu segmen Oh. lagi khusus nyanyi. Mic-nya itu kemana? Ya, karena ini satu gimana ya Mami? Tadi kan di segmen Jadi sebelumnya pakai, saya tuh lebih banyak diam gitu ya. Saya tuh merenung, aduh, Oh, iya. rasanya ada satu fase Jangan yang ditunjukkan kalau mic ini mainan, oke? Jadi tetap harus begini, memang. Ya. Iya pakai ini, tapi posisinya yang tetap seakan-akan gitu dong. Iya. Masa orang ngomong? Ini karena antusiasnya. Jadi memang yang namanya hitan itu memang lebih baik ada di usia yang lebih muda. Jadi Dan juga, bahkan bayi sebelum dia bisa tengkurap, Ya. itu lebih aman, gitu ya. Dan proses penyembuhannya juga lebih cepat. Itu Jadi tadi yang semua ini kita bisa dengarkan. dilakukan di Rumah Sakit Yasmin, di Poli Bedah ya, Oke. Poli Spesialis Bedah Dr. Rodi Bakarma. Nanti informasinya ada di layar ini. Oke. Nah kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya nih ya. Karena tadi itu hal yang baru mungkin bagi para orang tua, bahwa mitos atau faktanya menghitankan anak bayi Anda itu jauh lebih aman, jauh lebih istilahnya sehat dan tidak akan memberikan pengaruh apapun pada pertumbuhan organ vital putra Anda. Nah sekarang kita coba pengen tahu, karena gini, banyak juga para orang tua, ya pertama mungkin kesalahan mereka juga sih, suka nakut-nakutin tadi ya dok ya. Ya. Siti gak mangan, ayo gak mangan tak sunat. Kata sunat itu menjadi sebuah hal yang menakutkan karena orang tua tidak jarang memberikan stigma itu kepada anak, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Walau sebetulnya orang tua juga nggak sengaja ya. Ya, barangkali juga seperti itu. Nah, bagaimana biasanya, karena dokter Rodi udah pengalaman betul dong ya, istilahnya sering berhadapan dengan anak-anak yang mau dihitan gitu. Bagaimana saran istilahnya hal yang tepat yang dilakukan orang tua bila memang sudah waktunya nih anak untuk hitan, apa yang harus dilakukan dari sebelum si anak ini hitan sampai pada proses misalnya perawatan setelah dihitan, karena ketika perawatannya itu juga nggak benar ternyata kan juga meninggalkan trauma yang betul. juga cukup dalam bagi anak. Gimana? Pesan saya pada para orang tua untuk anak-anaknya yang belum hitan, khususnya ya dan semuanya ya, jangan ditakut-takuti Jangan ditakut-takuti. dan jangan dibohongi. Jangan Kenapa? ditakut-takutin, Ya. Dan jangan dibohongi. Ya, jangan ditakut-takuti gimana? Tadi disampaikan oleh Mbak Mami. Ayo kamu nakal tak sunat lo ya. Nanti dia Jadi tetap kata akan itu. sunat. Nakal ndak nakal dia tetap akan sunat. Nah, jangan ditakut-takuti. Nanti kalau ternyata kemudian anaknya dia nakal terus, gitu. atau sebaliknya, aku nggak nakal kok disunat. Iya, oke, iya bener ya. Iya. Katanya kalau nakal disunat, aku udah jadi anak baik, tapi kok tetap disunat? Nah, jadi jangan ditakut-takuti. Stigmanya enggak bagus. Ya, Benar, dan benar. jangan dibohongi. Dibohonginya biasanya gimana dok? Dibohonginya gini. Kadang-kadang ada orang tua yang sebaliknya. Sunat Enak tuh kok sakit enggak? sunat. Sunat tuh nggak sakit, kamu nggak sakit sama sekali. Nah, itu juga keliru. Kasih tahu informasi yang benar buat anak. Iya, ketika dia Sakit sunat ternyata pas sedikit. disuntik sakit. Nah, Komplain lah dia ya. sedikit. Sakitnya kayak apa? Kemarin kan waktu lari-lari jatuh kan? Nah, sakitan jatuh itu daripada sunat. Oke. Jadi dia sudah, Iya. oh nanti saya akan sakit sedikit. Ya. Sehingga pada waktunya dihitan, saya gini. Tadi trik saya ya, pada waktu hitan saya biasanya Biasanya nggak ketika mau- nih anak datang nih, gitu ya. Saya nggak Orang mau tua dulu yang datang biasanya. ujuk-ujuk langsung sunat. Oke. Saya harus komunikasi dulu dengan anaknya. Hmm. Paling nggak membangun membangun trust Chemistry ya. chemistry, membangun trust. Anak ini akan menganggap, oh ini bukan orang yang terlalu asing gitu. Oke. Oh, aku udah kenal kok sama om Ya. dokter ini gitu ya. Nah, sehingga pada waktu dia Jadi itu saya perlu periksa, dilakukan seperti itu. sangat perlu. Awalnya seringkali pada waktu anak itu saya periksa, kan saya suruh naik dulu ke tempat tidur, saya periksa, dibuka, dilihat itu mereka sudah mau nangis. Udah ini ya, udah. Ya. Tapi setelah saya periksa, nah tuh kan nggak sakit, cuma gitu aja. Sekarang diperiksa, belum disunat. Oke. Kemudian habis itu anak itu saya arahkan untuk periksa lab. Tentunya pada waktu periksa lab dia disuntik. Itu sekaligus untuk mengetes kesiapan mentalnya dia.
kalaupun si anak itu nangis, tapi dia nggak berontak, nggak masalah. Dia bisa dilakukan hitan dengan bius lokal. Ya. Kemudian pada waktu hitan, biasanya anaknya tanya, dok sakit enggak? Nah itu juga di situ saya nggak mau bohong. Sering ya? Iya, sakit sedikit. Nanti waktunya sakit saya kasih tahu. Ya, kamu boleh nangis tapi nggak boleh gerak pada waktu sakit. Setelah itu sudah hilang nggak sakit lagi. Jadi kejujuran jadi, itu perlu lebih ya. Baik, Sangat lebih baik disampaikan apa adanya gitu. Nah, biasanya ya Mbak Mia, karena ketidakjujuran itu yang jadi korban adalah teman-teman dokter. Kenapa itu? Oh, ternyata dokter ini ngapusian loro tibane iso ning gelem rene maning wis kan kasihan. Itu si anak komplain gitu ya? Iya. Itu kecilnya Handri kayak gitu itu kayaknya. Iya sih jadi korban. Nah, kemudian kejujuran itu penting dibangun oleh baik para orang tua dan eksekutornya. Betul, dokternya juga kami pasti menyampaikan seperti itu dan kami di Rumah Sakit Yasmin dari Nurul Hayat juga menyaksikan juga ya. Di sini nggak ada anak sunat dikucer. Oh iya dipaksa. Biasanya lo dibacangi kaki kiri kanan tangan. Ada yang sampai itu lari. Kakak ipar saya itu ingat. Lari loh. Jadi mungkin itu ya Mbak Mami bedanya mungkin jadi dokter bedah khususnya untuk yang sirkumsisi ya Dok ya, untuk hitan ya. Mungkin lebih friendly harus seperti itu mungkin karena psikologis anak itu lebih penting daripada eksekusinya mungkin gitu ya. Jadi yang kami lihat itu alhamdulillah dengan adanya treatment yang mungkin yang dimiliki oleh Dr. Rodi dan tim itu membuat anak-anak itu ya bahkan ke yang lain itu tidak membuat efek takut. Nah, itu mungkin istimewanya. Apalagi itu berbarengan ya. Itu yang sering kita khawatirkan cuma tidak terjadi di sini gitu. Oke, katakan mungkin pada waktu disuntik dia nangis, dia sakit ya. Tapi setelah itu kemudian kita ajak ngobrol lagi. Lupa sudah. Lupa dan mulai lagi ya. Nah, kemudian setelah selesai saya tanya, biasanya pas-pas itu sakit enggak? Banyak sakitnya apa banyak takutnya? Nah, di situ dia mulai senyum-senyum malu kan. Banyak takutnya gitu. Nah, akhirnya senyum ini ke bawah ketika dia keluar. Ketika dia keluar dengan senyum, yang berikutnya akan melihat kok tersenyum nggak apa-apa gitu ya. Kok nggak apa-apa dan itu juga pasti melegakan juga bagi orang tua ya. Bagi orang tua. Kalau dihujar bahkan tidak sadar ya Dok ya, ketika selesai itu sudah selesai gitu. Sudah selesai. Aku harus bangun gitu. Cuman ya jangan dibayangkan seperti di film-film ya. Apa? Jadi, saya pernah nonton film kartun itu, cuman aduh berapa detik udah selesai, jangan dibayangkan seperti itu. Tetap juga. ada proses ya. Tetap ada proses gitu. Oke. Jadi no gujer ya. Jadi jangan digujer. Kalau anaknya belum pengaruhnya siap, akan seperti apa kalau misalnya mau sampai ada apa istilahnya pemaksaan atau keterpaksaan bagi dia akan trauma. Dan maaf ya, ini secara psikologis ke depan bisa-bisa si anak itu akan merasa dalam tanda petik membenci kodratnya sebagai laki-laki. Itu yang tidak bagus untuk perkembangan mentalnya dia ke depan. Makanya itu kita hindari sejak dini. Kalau belum siap, nggak apa-apa, siapkan dulu. Atau alternatif yang kedua, ada usia-usia di mana anak itu sudah punya rasa takut, tapi belum bisa diberitahu. Tapi dia harus dihitan segera, misalnya umur 3 tahun, 2 tahun setengah, ya. Dia sudah bisa bicara, sudah punya rasa takut, sudah mengenal orang asing, tapi belum bisa diberitahu. Kalau yang sudah bisa diberitahu ini kan usia sekolah ya. Nah, usia prasekolah, tapi dia infeksi saluran kencing berulang, sehingga harus segera dihitan. Nah, pada pasien yang seperti ini, maka dia perlu dibius total. Dengan dibius total, pengerjaan jadi lebih baik karena dokternya juga nggak terganggu dengan gerakan-gerakan si anak, anaknya juga nggak trauma, dia tahunya saya tidur bangun-bangun selesai. Bagi orang tuanya juga lebih nyaman karena anaknya ya sudah selesai pulang ya sudah gitu, kontrol lagi ke dokter, tinggal lepas perban. Besoknya udah bisa mandi. Cuman memang lebih baik diusahakan untuk bius lokal aja dulu. Kecuali memang ada keadaan yang tadi. Pilihan pertama tetap bius lokal. Bius total tadi seperti saya katakan, bius lokal ini pada kondisi-kondisi khusus, kondisi tertentu yang anak ini itu tadi banyak takut, gerak, tapi nggak bisa diberitahu. Atau seperti kemarin saya punya pasien yang
ABK, anak berkebutuhan khusus. Nah, yang seperti itu memang ya memang perlu dibius total. Oke. Nah, ngomongin soal hitan nih. Sekarang itu kan kadang orang tua tuh suka kadang-kadang kalau kita nih para ibu-ibu tuh kadang-kadang tuh suka kadang lebih tahu daripada ini. Banyak macam ragamnya yang pakai teori laser tak pakai ini. Saya ini kebetulan ketemu sama ketemu dokter Rodi nih. Apanya yang diselentit tok? Ya ada juga diselentit tok, nggak loro. Ada yang kayak gitu. Nah, itu tadi yang saya bilang jangan dibohongin. Nah, itu dibohongin. Enggak, maksudnya secara caranya gitu loh, Dok. Metodenya. Tapi Mbak Mami enggak pernah bohong ya sama anak ya? Enggak pernah. Kebetulan anak saya juga ke putri. Jadi nanti. Jadi metode, kadang-kadang para ibu, karena ini kumpulannya kan emak-emak nih, mereka kadang merasa jauh lebih minteri gitu dari apa benar sih yang saya dengar bahwa sekarang itu metode hitan itu banyak sekali ragamnya. Kalau kita zaman dulu metodenya calak, ya. Puding biasa dulu. belum dihitan. Juga calak itu yang kategori digujari takut banget. Bendanya bener-bener menakutkan. Tapi konon katanya sekarang itu sudah dengan teori-teori atau metode-metode yang amat sangat canggih luar biasa. Yang paling menyita perhatian tuh katanya yang laser itu ya. Ada laser, ada apa. Nah, kalau dokter sendiri sebenarnya gimana, Dok? Penggunaan metode apa yang paling pas? Dan apakah metode yang disampaikan oleh emak-emak tadi itu yang laser lah apa aman gitu juga untuk jadi gini, saya ingin memberi perhatian khusus dulu untuk yang laser dalam tanda petik. Kenapa saya kasih tanda petik? Karena laser yang benar itu bagus. Tapi saya yang jamin benar-benar laser ya. Saya jamin itu di Banyuwangi ada apa enggak? Saya jamin di Banyuwangi tidak ada. Ini dia. Laser itu sinar. Artinya cara gampangnya untuk mengetahui ini laser yang benar atau bukan. Kalau laser yang benar itu yang memotong adalah sinarnya. Kalau alatnya menyentuh kulit, bohong. Itu bukan laser. Jadi kalau benar-benar laser itu tidak ada benda sedikit pun kecuali sinar yang menyentuh pada kelamin anaknya, begitu? Betul. Dan sekali lagi tadi saya katakan di Banyuwangi saya jamin tidak ada. Kayak film-film Star Wars itu mungkin ya. Alatnya besar, kurang lebih sekian gini besarnya sampai ke bawah ya. Alatnya besar dan harganya mahal sekali. Saya dengar di Jakarta ada, Surabaya pun saya juga nggak yakin ada apa enggak. Banyuwangi saya jamin nggak ada. Jadi gini, kenapa tadi saya garis bawahi mengenai laser-laseran ini tadi? Karena yang kenyataannya dikatakan laser itu sebetulnya adalah menggunakan kauter. Kauter itu dia menggunakan energi listrik diubah menjadi panas, yang kemudian panas itu digunakan untuk memotong. Semacam solder itu juga mungkin ya? Seperti solder itu. Nah, dampaknya apa? Sakit, Dok. Kan dibius. Ya, oke. Ya, anaknya dibius. Mungkin anaknya pada waktu itu nggak merasakan nyeri. Jangan dirasakan ya, Pak Mami. Pascanya ya. Nah, pascanya luka yang ditimbulkan adalah menjadi luka bakar. Prosesnya cepat, iya. Ketika eksekusinya. Namanya keren, iya. Apalagi diganti nama. Diganti nama jadi laser. Jadi laser. Sunat laser ya. Tapi bagi si anak itu penyembuhan lukanya lama dan itu yang akan menyiksa sekali buat anaknya. Masya Allah. Ya. Untung saya dulu tidak disunat pakai laser ya. Pakai apa ya? Pakai puding ya kan? Puding. Tapi alhamdulillah saya nggak berontak loh ya, enggak lah. Itu laser yang ternyata, maaf ya, jadi harus dipahami betul ya. Metode yang aman, yang bagus itu sebetulnya banyak Mbak Mami. Ya. Termasuk metode yang paling konvensional yang dengan menggunakan klem dan gunting itu sebetulnya termasuk salah satu yang direkomendasikan. Kalau itu ya. Bukan. Metode dokter ya. Metode dokter gunting itu ya. Dengan menggunakan klem dan gunting itu metode yang aman dan masih direkomendasikan sampai sekarang. Ya. Yang tidak direkomendasikan satu tadi saya katakan laser-laseran. Kemudian ada juga metode yang sudah ditinggalkan sebetulnya di dunia medis. Itu istilahnya gilotin. Itu resiko melukai kepalanya, kepala kemaluan. Ya. Gilotin. Ya, namanya memang metode gilotin. Kalau kita tahu gilotin itu kan sebetulnya alat eksekusi penggal itu ya. Prancis ya. Di Prancis. Nah, metode ini di alat dunia potong ya, Dok ya. Betul. Metode ini di dunia medis sudah ditinggalkan. Karena resiko menimbulkan cedera. Ya. Nah, karena sudah ditinggalkan, metode ini namanya dipakai untuk mesin cukur, bisa mungkin alat cukur ini.
yang merahnya Jelek, Dul. tit gitu ya. Oh, iya. Lanjut Dok. Oke. Kalau dia nyaut udah nggak faedah gitu. Oke, jadi kembali tadi ya. Yang dilakukan di Yasmin bagaimana? Yang kami lakukan di Rumah Sakit Yasmin, saya dan dokter bedah yang lain melakukan di sini, itu dengan ring. Apa itu, Dok? Nah, ring itu sesuai dengan namanya, alatnya berbentuk cincin. Ya. Jadi metode ini bagus, kemudian sangat aman. Kelebihannya adalah? Ya, sangat ya, aman. Bagus, aman. Perdarahan sangat sedikit. Hampir ya bisa dikatakan 1 tetes darah yang keluar. Gitu. Ya. Dan hasilnya rapi. Potongan tuh sangat rapi. Ya. Dan penyembuhannya cepat. Ya. Jadi tadi yang saya katakan, yang penting itu adalah di penyembuhannya. Lebih baik kita menambah waktu sedikit pada waktu proses hitamnya, tapi hasilnya bagus dan penyembuhan kedepannya bagus, daripada prosesnya sangat cepat, ya. Tapi kemudian penyembuhannya lama. Kasihan tuh anaknya ya. Dengan metode ini, alhamdulillah, rata-rata sepekan setelah operasi, setelah tindakan hitam, pasien kontrol, lepas perban, besoknya mandi. Masya Allah. Ya. Dan satu lagi, satu lagi, alhamdulillah, kelebihan di sini, penutup yang kami gunakan itu penutup yang anti lengket. Ya. Kadang-kadang anak itu mengatakan sunatnya nggak sakit, lepas perbannya yang sakit. Dan ketika dirawat di rumah pun nanti mungkin dokter juga bisa ngasih edukasi kali ya sama para orang tua nih ya. Kadang-kadang kan kalau pas kontrolnya memang betul-betul dieksekusi atau dilakukan oleh tim yang ahli. Tapi ketika sudah dibawa di rumah, kadang orang tua ini proses merawatnya itu juga omes-omes, kadang kan seperti itu. Iya. Jadi yang tadi saya katakan, lepas perbannya dia nggak lengket. Sehingga kalaupun masih ada lengket sedikit sekali dan nyerinya juga sedikit sekali. Oke. Nah, kemudian tadi mengenai perawatan di rumah. Kalau anak ini masih bayi, maka saran saya tetap gunakan pampers. Tetap menggunakan pampers, tidak dilepas begitu aja ya. Ukurannya naikkan satu tetap tadi. Gunakan pampers, naikkan satu nomor. Kalau anak itu biasa pakai S, naikkan ke M. Kalau dia biasa pakai M, naikkan ke L. Dan saran saya pakai pampers yang berekat, bukan yang celana. Gitu. Sehingga bisa diposisikan. Yang berekat samping-samping ya. Betul. Sehingga bisa diposisikan pampers ini cukup menutup, tapi tidak terlalu menekan. Kenapa saya sarankan pakai pampers? Karena dengan dia pakai pampers, si anak itu pakai pampers, ketika kencing, air seninya, air kencingnya itu nggak kemana-mana. Tetap tertampung dalam pampers, tidak membasahi lukanya. Dan lapisan dalam pampers sendiri itu lapisan yang lembut, dan tidak lengket juga di lukanya. Nah, kemudian pampers yang tadi saya naikkan satu nomor supaya tidak menekan. Jadi ada ruang sedikit lah gitu ya, ke gembung. Selama dari hitam sampai ke kontrolnya itu luka tidak boleh kena air dan tidak boleh kena kotor. Jadi pada itu teman saya cerita katanya dibersihin pakai bensin ya. Orang tuanya kok gitu sih? Kan kasihan banget. Kadang-kadang nggak omes ya. Nah, itu dia. Emang lama ya Dok kadang-kadang untuk proses perawatan di rumah. Sebetulnya gitu. enggak. Sepekan biasanya cukup. Begitu sepekan kontrol lepas perban selesai. Nah, cuma itu tadi, kalau kasa yang digunakan ini kasa biasa, dia akan cenderung lengket. Sehingga lengket dengan kan luka yang baru sembuh. Kencing, Dok, tiap hari. Lubangnya nggak tertutup. Yang di tengah itu nggak ditutup, Mbak Mami. Gitu. Cuman ya mohon maaf, saya tidak bisa ngasih peragaan ya. Jadi cukup dipikirkan aja. Jadi tengahnya itu tidak ditutup. Jadi dia tetap bisa kencing. Lubang kencingnya gitu. Itu tetap terbuka. Bahkan kalau tadi yang saya katakan, kami di sini banyak menangani bayi ya. Itu saya bilang sama orang tuanya, jangan kaget kalau nanti kencingnya keras sekali. Orang tuanya tanya, loh kenapa Dok? Gitu ya? Iya, keras sekali kencingnya dan jauh pancarannya. Orang tuanya tanya, loh kenapa Dok? Karena selama ini di memorinya anak ini, saya kalau kencing harus ngeden. Gitu. Ini campur bahasa Osing sedikit ya. Nah, ketika memorinya mengatakan seperti itu, kenapa dia harus ngeden? Karena lubangnya kecil. Karena dia kencingnya sebetulnya tidak lancar selama ini. Makanya kadang-kadang orang tuanya bilang, oh iya Dok, makanya anak saya itu kalau kencing tuh mukanya sampai merah. Masya Allah.
Nah, setelah itu setelah kulitnya terbuka, diambil, menjadi terbuka lebar, dia masih di sininya saya harus ngeden. Dan begitu dia ngeden, pancaran tuh jauh sekali. Gitu. Nah itu coba kita tanya, kencingnya masih ngeden nggak? Kalau masih ngeden, hitan saja. Itu termasuk salah satunya saya sarankan tetap pakai pampers. Supaya tidak kemana-mana, yang akhirnya nanti malah justru istilahnya mengenai lukanya jadi sakit gitu ya. Membasahi lukanya jadi sakit. Yang pasti selain melayani hitan untuk anak-anak dan bayi, dewasa juga bisa ya dok ya di sini ya? Ada, 1-2 ada pasien-pasien dewasa. Dan tetap metode yang sama tadi, metode cincin ini tadi, itu ringnya ada beberapa ukuran. Bayi, anak-anak, dewasa. Jadi mungkin ada di antara untuk anak-anak kemarin Nur Hayat itu juga cincin ya? Beberapa, karena memang alatnya nggak mencukupi untuk jumlah banyak sekaligus ya. Jadi siapa tahu di antara pemirsa ini ada teman-teman mungkin yang sudah berusia dewasa ingin berhitan, bisa juga di rumah sakit Yasmin. Tidak apa-apa, mungkin karena faktor-faktor tertentu ya bisa menyebabkan hitan hanya bisa dilakukan ketika dia sudah dewasa begitu ya. Jadi pada dasarnya para orang tua ini harus betul-betul pertama memahami dulu psikologis anak. Kalau perlu memang menjadikan hitan itu adalah cerita dari kecil. Kalau memang tidak dikondisikan di hitan bayi ya, bahwa ini adalah sebuah proses, disampaikan secara jujur dan menyenangkan dan kemudian manfaatnya itu disampaikan juga barangkali seperti itu ya dok. Mengapa sih setiap orang atau laki-laki itu dihitan gitu ya? Jadi sehingga ketika pada masanya sudah tiba, dia secara mental itu sebenarnya sudah siap. Dan nambahkan sedikit lagi, tadi ya untuk perawatan pada waktu pasca hitan, itu bagian lubang kemaluan, itu setiap kali anak itu kencing kalau dia sudah besar, atau setiap kali ganti pampers kalau bayi, itu cukup ditutul aja dengan tisu kering 3 kali. Seperti itu cukup. Untuk membersihkan najisnya ya. Di lubangnya aja 1, 2, 3 cukup. Jangan kena air, jangan kena kotor yang penting. Kemudian tadi ngomong mengenai dewasa ya. Saya teringat satu lagi manfaatnya tadi lupa menyampaikan di awal. Satu lagi manfaat hitan adalah mencegah terjadinya kanker di kemaluan. Begitu. Karena di kemaluan ini selain adanya kencing yang tertampung tadi yang saya katakan, ada space di mana tidak bersih total gitu ya. Di daerah lehernya kemaluan itu ada kelenjar yang memproduksi, kalau nanti bisa lihat ya kalau pada anak-anak yang lagi dihitan itu ada putih di dalamnya gitu. Itu namanya smegma. Smegma itu diproduksi oleh satu kelenjar di situ. Yang smegma ini kalau dibiarkan tidak dibersihkan selama bertahun-tahun, jangka panjangnya bisa menyebabkan kanker. Hidup gitu. Iya, makanya alhamdulillah kanker penis itu menjadi hal yang langka di Banyuwangi. Iya. Tapi sebenarnya itu ada. Kemungkinannya juga ada. Bisa terjadi. Nah mungkin Mas Widi ini ada kesempatan untuk bisa bertanya kepada Dokter Rodi nih, kira-kira ya seputar tentang soal hitan itu sendiri atau apa kira-kira yang pengen diketahui, karena walaupun mungkin memiliki putri tapi bukan tidak mungkin tetangga ataupun orang-orang sekeliling, ataupun mungkin Mas Widi punya cerita tentang hal-hal yang sudah pernah dilihat dan itu menjadi sebuah pemahaman secara umum, dan kalau sudah dipahami lantas menjadi kebenaran baru. Iya, jadi gini Mbak Mami, kalau dalam pelaksanaan kegiatan hitan massal itu cuman 1-2 kendala yang kami alami adalah bagaimana membuat kita bareng-bareng dengan orang tua untuk memberikan edukasi kepada anak. Itu tadi yang dikatakan dokter, hitan itu penting, dan juga jangan sampai membuat anak ini terpaku dengan rasa sakitnya, seperti itu. Jadi seringkali kita juga dari tim Nurul Hayat turun juga membantu orang tua, Mas, saya mau untuk menghitankan anak saya, tapi bisa enggak kira-kira bantu ngerayu anak saya gitu, untuk membuat anak-anak itu benar-benar mau gitu, karena ya seperti kita ketahui hitan massal itu kan ya massal kan bareng-bareng gitu. Jadi bagaimana dengan waktu yang bersamaan, terus kita dengan trik kita yang untuk merayu anak, dan anak itu benar-benar siap dan mau, jadi kita sangat bareng-bareng orang tua. Jadi itu aja sih kendalanya, adalah bagaimana kita, bukan kendala sebenarnya, bagaimana kita lebih teknisnya seperti itu. Jadi
Dan beruntung juga ketika kita komunikasi dengan tim dokter dan juga fakta di lapangan membuat kita semakin yakin bahwasanya memang betul treat kepada anak itu lebih penting. Jadi seperti itu. Jadi ketika situasi itu memungkinkan, anak tidak akan pernah berpikir, oh iya ternyata tidak seperti yang kita bayangkan, tidak seperti yang kita, tidak seperti yang ngeri seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi mungkin itu aja sih dok. Jadi kita lebih kepada mungkin akan lebih menguatkan untuk edukasi kepada anak, bagaimana cara orang tua, menguatkan edukasi kepada anak-anak bahwa hitan itu atau sunat bukanlah hal yang mengerikan begitu ya dok ya. Makanya anti kucer. Iya. Jadi itu apa namanya kekhususannya ya, kekhasannya ya. Iya. Jadi di Rumah Sakit Yasmin sendiri apa begitu yang menyebabkan misalnya ini saja yang sudah berkerumun banyak saja mereka merasanya nyaman saja gitu di hitan. Iya. Ya kan? Nah, trik dari teman-teman Yasmin sendiri gimana? Apa istilahnya kok anak-anak itu bisa sedemikian rupa merasa nyaman gitu untuk hitannya di Yasmin gitu. Iya, satu tadi yang saya katakan anak ada itu komunikasi. nggak boleh, ya satu ada komunikasi, tidak boleh dikucer, karena kalau dikucer itu mesti nanti nangisnya keras sekali. Dan itu berpengaruh sama yang lainnya bila itu rombongan ya. Kemudian tadi itu ya, pada waktu keluar itu anak itu kita rangsang untuk senyum, sehingga ketika dia keluar senyum, yang antri berikutnya ngelihat, oh temanku senyum gitu. Kalau dia berani masa aku takut, aku nggak mau kalah gitu. Ada muncul perasaan seperti itu pada si anak yang di antrian berikutnya. Ya. Jadi pada intinya selain orang tua juga memberikan edukasi tadi disampaikan, tim dokter sendiri juga memiliki trik-trik sendiri ya untuk jadi ini harus ada kerjasama. Jadi bukan hanya orang tua yang mencoba menguatkan secara psikologis, tapi begitu ketemu dokternya ternyata ngejatuhkan down atau ngedownkan mentalnya. Tapi dua orang ini atau istilahnya satu orang tua, dua pihak ini juga harus saling mensupport anak untuk bisa menjalani itu dengan damai, tenang, nyaman dan menjadi kenangan tak terlupakan saat dewasa gitu ya. Memang kenangannya gimana waktu sunat? Ya kenangannya kalau saya sih memang tidak digujar, saya siap lahir batin waktu itu. Jadi, gitu ya. Umur berapa ya memang waktu itu sunat? Kelas 3 SD ya. Oh jadi lumayan masih kecil ya, bukan kelas 3 SMP ya? Oh bukan. Dan tidak nangis, alhamdulillah. Adanya apa namanya wawasan terkait bayi itu ternyata lebih sehat untuk di hitan. Sepertinya saya akan memunculkan sebuah ide program hitan untuk balita, gratis untuk balita duafa gitu ya, mungkin seperti itu. Iya. Jangan balita, bayi. Oh bayi, iya betul. Program hitan bayi untuk para duafa mungkin gitu. Oke. Nah ternyata apa yang disampaikan oleh Dr. Rodi inspiratif, menjadi inspirasi begitu ya. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi inspirasi bagi para pemirsa semuanya untuk itu tadi sedini mungkin bisa menghitankan anaknya dan memilih metode yang paling baik untuk anaknya. Oke. Nah kita pengennya ngobrol-ngobrol sih, kita tapi pengennya terus. Waktunya sangat terbatas. Nah dok, kalau misalnya para orang tua mau menghitankan ke Yasmin, gimana caranya itu? Bisa datang ke Rumah Sakit Yasmin, langsung ke pendaftaran ke Poli Bedah. Apakah hari itu datang, hari itu dieksekusi gitu? Saya praktek Senin sampai Jumat. Kalau siang Senin sampai Kamis mulai jam 12. Kalau malam Senin sampai Jumat mulai jam 7. Kalau kondisinya memungkinkan, pasien datang, diperiksa, kemudian periksa lab, labnya normal. Kalau kondisi mungkin bisa hari itu juga. Tapi atau apakah perlu misalnya orang tua itu talking dulu? Ya. Konsultasi. Tadi itu saya katakan tergantung gitu. kondisi. Gimana, Intinya saling menyesuaikan. Ya, kadang-kadang misalkan ini ya. Misalkan dari orang tuanya, "Dok, kadang ini orang tua ada yang maju mundur loh." Iya. "Dok, ini bukan anaknya, orang tuanya yang pegang. Jadwal saya liburnya di kantor hari ini ya, misalkan. Berapa hari lagi?" Nah, itu saya akan menyesuaikan jadwal saya. Atau misalkan sebaliknya. Jadi untuk yang hitam ini bisa ya istilahnya berkomunikasi menyesuaikan. Sangat gitu bisa, ya? sangat bisa. Atau sebaliknya, "Dok sekarang bisa. Waduh minta maaf saya hari ini setelah ini ada operasi banyak, misalkan. Nggak bisa sekarang." Nah kita saling menyesuaikan tadi. Karena ini terkait dengan selamatannya biasanya. Kadang-kadang begitu. Iya sambil bawa apa namanya itu grup kesenian ya. Enggak maksudnya
ini yang di rumah selamatan udah ini kok nggak jadi ternyata. nah kan maka sebaiknya ngobrol sama dokternya yang bener-bener ini ya, jangan nggak pernah ngobrol sama sekali, tiba-tiba datang di sana udah disiapin di rumah, tiba-tiba aja datang ke dokter Rodi hari ini kan nggak bisa. Kalau gitu saya kan. menganjurkan kalau ada acara syukuran di rumah, lebih baik anaknya dihitan berapa hari sebelumnya. Baru syukuran ya. Baru syukuran. Kenapa? Jangan sore syukuran, sore ke tempat dokter Rodi ternyata. Supaya syukurannya beneran ya. Supaya syukurannya beneran dan si anak ikut menikmati. Karena Jangan sakitnya udah mulai sampai berkurang ya. yang lainnya ketawa, si anak masih nangis. Tapi biasanya, tapi saya ingat kalau dokter Handri itu dia memang sebenarnya udah selesai, udah nggak terasa sakit, tapi pura-pura nangis biar amplopnya makin banyak, dia sediain kantongan kan waktu nanti itu. Soal itu kita lanjutkan di sesi berikutnya ya. Tapi yang pasti menarik sekali topik kita pada kesempatan hari ini tentang hitan. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Dan ya melakukan hal yang terbaik, yang lebih baik lagi. Untuk putra-putrinya ya. Untuk putranya ya. Putranya. Jangan sampai bilang putra-putri. Dokter terima kasih sudah meluangkan waktu. Hari ini ada yang hitan? Hari ini pas kosong. Kosong ya. Tapi bulan ini banyak yang hitan. Alhamdulillah banyak. Kemarin terakhir 2 hari yang lalu bayi. Dan seperti saya katakan tadi, setelah hitan. Dan sudah mulai banyak para orang tua yang menghitankan bayinya. Mulai banyak. Alhamdulillah mulai banyak yang edukasi kita yang berkelanjutan bertahun-tahun. Alhamdulillah semakin banyak yang hitan pada waktu bayi. Dan seperti saya katakan tadi, bayi hitan, begitu selesai hitan dia senyum pada dokternya, ketawa pada dokternya. Dan orang tuanya pasti saya yakin pasti akan merasa lega. Saya mau siapin apa cindera sih? mata. Oh iya. Nah, sebagai ucapan terima kasih karena narasumber Dr. Rodi juga sudah datang. Kemudian Mas Widi dari Nurul Hayat yang sudah terinspirasi dan mau bikin program baru hitan untuk bayi duafa. Aduh, saya langsung terenyuh banget loh ya. Pengen punya bayi lagi? Bukan, maksudnya bantu nyariin gitu loh ya. Ini souvenirnya sudah siap juga. Ini apa istilahnya bisa dilaksanakan juga dan pasti bekerja sama, insya Allah bekerja sama dengan Rumah Sakit Yasmin ya. Sebagai tanda ucapan terima kasih karena sudah hadir di studio, kami berikan. Dr. Rodi. Kalau Dr. Rodi, aku pilih yang ini aja. Jerapah, Karena pasti bagus buat Fahim. Dokter terima kasih. Sama-sama. Sudah datang ke studio. Nah, terima kasih juga Mas Widi. Bisa buat temen ya, duduk-duduk di sofa sambil pegang bantal. Jadi inget terus sama Rumah Sakit Yasmin. Dan kita sekali lagi kita sampaikan terima kasih kepada Dr. Rodi, Mas Widi, dan semoga obrolan kita benar-benar memberikan manfaat. Jangan lupa bahwa hitan ya tidak masalah bagi bayi ya, dan kemudian orang tua harus betul-betul menanamkan istilahnya pemahaman yang baik untuk anak-anak agar mereka juga tidak mengalami trauma, bahkan menjadikan hitan sebagai satu pengalaman yang indah dalam sepanjang sejarah hidupnya. Makasih ya Dok. Sama-sama. Kita lanjutkan sesi selanjutnya masih di acara Gesah Sehat Sehat Ambi Yasmin Hospital. Biayain.